Universitas Maijen Sungkono yang terletak di Jalan Irian Jaya, nomor 4 Kranggan, Kota Mojokerto. Adapun visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, untuk video yang kedua ini Pak Samsul akan menyampaikan beberapa definisi kewirausahaan. Kemarin video yang pertama Pak Samsul menerangkan tentang kewirausahaan secara universal, yaitu secara umum, gambaran secara umum. Kemudian kali ini adalah tentang definisi kewirausahaan, juga tentang jenis usaha, kemudian ciri-ciri seorang wira swasta. Jadi tiga unsur ini akan saya sampaikan pada pertemuan yang kedua ini. Yang pertama adalah yaitu tentang definisi kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu adalah orang yang mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang yang belum pernah dieksploitasi orang lain sebelumnya. Artinya apa? Artinya pada dasarnya setiap orang itu mempunyai jiwa bisnis, namun yang mampu mengidentifikasi itulah yang punya peluang menjadi seorang bisnis. Itu menurut HIT tahun 2001. Kemudian yang kedua itu adalah wirausaha adalah orang yang mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efektif dan efisien, tingkat produktivitas yang rendah menjadi lebih tinggi. Ini menurut JB Say tahun 1803. Nah, kemudian kita menginjak ke tentang jenis usaha yang baku, yaitu yang disebut entrepreneurship. Ini adalah penemu lama, yang mana ini adalah baku usaha yang meliputi satu produksi, kemudian yang kedua adalah perdagangan, dan yang ketiga adalah jasa. Ini adalah sebuah usaha yang baku ketika penemu yang lama. Kemudian jenis usaha wira swasta yang modern atau milenial. Nah, di sini ada beberapa jenis usaha yang berkaitan dengan jaminan. Setiap bisnis itu berubah sebuah sistem sesuai dengan zamannya. Yang pertama adalah Universitas Maijen Sungkono yang terletak di Jalan Irian Jaya, nomor 4 Kranggan, Kota Mojokerto. Adapun visi sesuai dengan namanya, maka usaha ini adalah berbasis kepada teknologi. Contohnya yaitu usaha di bidang komputer, kemudian elektro, perkapalan, dan teknik sipil, dan lain sebagainya. Ini banyak. Jadi ini berkaitan dengan berbisnis berdasarkan teknologi. Kemudian ada yang disebut yang kedua digital entrepreneurship. Ini adalah usaha yang berbasis digital. Artinya apa? Ketika zaman dahulu menurut Kotler, bahwasanya usaha itu yang pertama menentukan adalah lokasi. Nah, di saat ini lokasi bukanlah salah satu alasan atau
salah satu yang menentukan. Karena setelah adanya teknologi, perkembangan teknologi, maka seorang usahawan itu bukan lokasi lagi, tetapi menguasai yaitu teknologi digital. Nah, ini adalah usaha mengandalkan teknologi atau yang kita lagi booming, lagu ngetren, itu adalah usaha melalui online. Dahulu juga definisi pasar itu merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Tetapi setelah perubahan dengan adanya teknologi digital, maka pasar bukanlah salah satunya. Maka bisnis juga melalui online, yang mana antara pembeli dan penjual itu tidak saling ketemu, hanya melalui teknologi yang disebut digital, hanya melalui jasa perantara atau yang disebut ekspedisi. Nah, usaha ini juga berkaitan ya dengan digital. Antara lain sekarang ada juga penjualan website atau video game atau aplikasi, semuanya dijual melalui teknologi digital, melalui media. Kemudian yang ketiga adalah kreatif entrepreneurship. Sesuai dengan namanya, yaitu usaha kreatif ini berbasis pada kreatif, antara lain adalah di bidang seni. Ini juga usaha yang sekarang lagi booming, yaitu diantaranya adalah kuliner, kemudian industri kesenian, industri film, kerajinan, konveksi, bahkan kuliner ini yang lagi ngetren dengan nama-nama yang kreatif, nama-nama yang aneh-aneh, sehingga bisa menarik pembeli. Jadi usaha kreatif ini adalah usaha yang membutuhkan sebuah inovasi dengan nama-nama yang menarik. Kemudian ada yang disebut social entrepreneurship. Ini sebuah usaha yang melibatkan orang banyak, melalui beberapa orang, kemudian dibentuklah sebuah organisasi yang disebut social entrepreneurship, atau usaha contohnya adalah koperasi, yayasan. Kemudian yang sekarang lagi di desa-desa itu ada PDAM daerah atau desa yang dikelola oleh masyarakat sendiri untuk kepentingan sosial pada masyarakatnya setempat. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara ciri-ciri seorang wirausaha, yang mana menurut Brandly bahwa seorang wira swasta atau yang berjiwa bisnis itu memang mereka sudah punya perilaku yang berbeda. Dia berpikir semangat, maju, dan selalu berorientasi bisnis. Sekecil peluang apapun, mereka selalu mencari keuntungan, walaupun dengan kepercayaan diri yang tinggi. Adapun ciri-ciri sebagai seorang pembisnis atau seorang wirausahawan adalah: satu, memiliki semangat bekerja yang keras. Kemudian yang kedua, mempunyai keberanian, daya kreasi. Dia berkreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian juga yang ketiga, berani mengambil resiko. Jadi setiap usahawan itu harus berani mengambil resiko,
ketika tidak berani mengambil risiko, maka kita tidak akan bisa untuk menjadi seorang wirausahaan. Karena keberanian inilah termasuk modal yang sangat utama. Kemudian ciri yang keempat adalah dia tidak konsumtif, artinya dia hidup dengan hemat, selalu memperhitungkan kebutuhannya, yaitu tidak boros. Jadi seorang wirausahaan punya ciri dia hidup dengan hemat. Kemudian memiliki analisis yang tepat. Jadi ketika mereka mau berusaha, dia selalu memperhitungkan risiko yang paling terkecil. Dan yang keenam, memiliki jiwa yang tidak mudah menyerah. Karena kesuksesan itu harus diperjuangkan. Jadi ketika kita berusaha, maka kata menyerah itu tidak ada. Semua sukses itu diperjuangkan. Kemudian yang tujuh adalah orientasinya adalah hasil. Setiap langkah, setiap dia bekerja itu berorientasi kepada hasil. Dan yang kesembilan adalah disiplin tinggi. Karena seorang wirausahaan tanpa disiplin niscaya dia bisa berhasil. Nah, kemudian apakah ciri-ciri tersebut ada pada diri kalian, diri Anda sekalian? Ketika tidak ada, juga tidak boleh khawatir. Karena setiap usaha itu bisa dipelajari. Jadi jiwa usaha itu bisa dipelajari, kemudian bukan lagi keturunan, bukan lagi bakat yang menjadi salah satunya. Maka bisnis itu bisa dipelajari dan secara sistematik dan ilmu empiris seperti yang saya utarakan kemarin. Saya kira itu adik-adik sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan perkuliahan lewat internet ini walaupun padat tetapi punya manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.